agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat datang di acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju. Dan kini kita sambut calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, pada konvensi ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi cita-cita, dan berbagi semangat. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Jadi dari kecil saya sudah menjadi bagian dari kehidupan pasar rakyat.
Bapak saya juga menyambi sebagai sopir. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Namun, keluarga seperti keluarga kami selalu dihantui oleh ketakutan. Dihantui ketakutan tidak bisa berobat ketika sakit. Dan dihantui ketakutan tidak mampu meneruskan sekolah. Oleh sebab itu, saya bertekad, rakyat Indonesia harus bebas dari rasa ketakutan seperti itu. Alhamdulillah, pengalaman kerja pertama saya di Aceh. Pengalaman saya di Aceh juga menunjukkan pentingnya peranan istri di dalam meniti karir saya. Saya yakin perempuan-perempuan di Indonesia memiliki peranan yang sangat menentukan bagi keluarga. Bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah 3 tahun di Aceh, saya kembali ke Solo dan mulai berwirausaha sebagai pengusaha kecil, pengusaha kecil. Saya merasakan betapa sulitnya mengurus perizinan. Saya merasakan betapa sulitnya mencari modal. Dan saya merasakan betapa sulitnya menembus sebuah pasar, termasuk pasar ekspor, pasar global. Saya tidak ingin pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia mengalami kesulitan seperti yang saya alami dulu. Saya ingin semua pengusaha-pengusaha di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Asalkan kita mau bekerja keras. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis. Dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup saya juga mengajarkan kemandirian dan kejujuran dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Saya optimis Indonesia maju. Saya optimis rakyat sejahtera. Saya optimis Indonesia setara. Dan saya optimis layak kerja. Saya optimis Indonesia maju. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa arti Indonesia maju bagi kita? Apa arti Indonesia maju bagi kita? Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk bisa meraih cita-citanya.
Artinya kita harus terus membangun pendidikan yang mencerdaskan, yang memberikan keterampilan, yang meningkatkan keimanan dan memperkokoh karakter untuk meraih kemajuan bangsa. Indonesia maju adalah Indonesia yang demokratis, yang memiliki kepastian hukum agar setiap orang dapat dilindungi dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Artinya kita harus membangun sistem hukum yang bersih dan terpercaya untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan HAM, dan menangani kejahatan-kejahatan yang ada. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan daya saing dan martabat bangsa. Artinya, kita harus mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam kita yang kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara untuk memperkokoh kedaulatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Artinya, kita harus terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kita, memperkokoh diplomasi luar negeri kita, serta memperkokoh ketahanan budaya kita. Dan untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan, selama 4 tahun ini kita telah bekerja keras untuk membangun fondasi infrastruktur kita. Bagi seluruh rakyat Indonesia, kita membangun di seluruh pelosok tanah air, di perbatasan, dan semua desa di negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya angka kemiskinan telah turun di bawah 10%. Hanya 1 digit angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah Indonesia. Kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harga-harga yang stabil dan terjangkau, daya beli yang menguat, serta jaminan sosial yang menyeluruh. 10 juta keluarga telah mendapatkan bantuan PKH. Ini kartunya seperti ini. Sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera, dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah, bisa mendapatkan imunisasi dan tambahan makanan yang bergizi, dan lebih dari 15,5 juta keluarga miskin telah mendapatkan bantuan pangan. Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga, dan 18,7 juta siswa telah mendapatkan KIP. Ini seperti ini kartunya. Kartu Indonesia Pintar untuk bersekolah, untuk membeli buku, untuk membeli seragam, dan membeli sepatu. Dan hampir 1 juta mahasiswa dari keluarga miskin mendapatkan beasiswa. 5.000 anak-anak dari Papua telah mendapatkan beasiswa afirmasi. Dan kita telah memberikan beasiswa kepada 20.000 anak-anak muda terbaik, termasuk dari pesantren, untuk meneruskan kuliah di luar negeri, di universitas-universitas terbaik dunia. Itu semua membuktikan bahwa kita tidak mau
ada satupun anak Indonesia yang gagal meraih cita-citanya hanya karena kemiskinan. Tidak. 92,4 juta jiwa juga telah memegang yang namanya Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Sehingga dijamin kesehatannya dan tidak jatuh miskin jika anggota keluarganya jatuh sakit. Kita tidak boleh lagi mengenal istilah orang miskin dilarang sakit, tidak boleh. Semua rakyat Indonesia harus bisa memperoleh layanan kesehatan. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat. Program PKH, program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kemudian kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah, seperti ini. Artinya kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah ini akan dapat membantu biaya pendidikan. Membantu biaya pendidikan mulai dari anak usia dini hingga sampai kuliah dengan kartu ini. Kita melakukan program sertifikasi tanah seperti ini, program sertifikasi tanah. Karena tanah adalah aset penting bagi ekonomi rakyat. Ini adalah wujud kedaulatan dan kepastian hukum bagi rakyat. Sertifikasi tanah memiliki kepastian hukum kepada pemiliknya, memastikan kepastian hukum kepada pemiliknya untuk mengolahnya, untuk akses permodalan, dan kepastian untuk hak warisnya. Dan kita telah membagikan sertifikat tanah seperti ini 5 juta lebih di tahun 2017. Sebanyak 7 juta lebih di tahun 2018. Dan kita akan membagikan target kita tahun ini 2019, 9 juta sertifikat harus dibagikan pada rakyat. Tahun depan 11 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat. Pemerintah juga melaksanakan program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat, konsesi untuk rakyat di sekitar hutan. Sudah kita bagikan sebesar 2,6 juta hektar. Konsesi seperti ini, 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang sudah kami persiapkan tapi belum dibagi. Sekali lagi, ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Ini adalah konsesi tanah untuk rakyat. Konsesi tanah untuk rakyat kecil.
Nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara, saya ulang. Jadi, kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara, saya ulang. Jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu sekarang. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan. Separuh dari penduduk Indonesia tinggal di desa. Dan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari perkotaan. Kita telah memulai program dana desa untuk membangun ekonomi desa, membuka konektivitas, dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di desa. Selama 4 tahun ini, dana desa sudah mencapai 187 triliun. Jalan dan jembatan desa terbangun, posyandu dan PAUD, air bersih dan sanitasi telah meningkat, dan ekonomi desa juga berkembang. Pendapatan masyarakat desa juga meningkat pesat. Angka pengangguran di desa pun juga turun. Dalam 5 tahun ke depan, kita rencanakan total dana desa akan mencapai 400 triliun rupiah. Dengan pemanfaatan yang semakin baik, kemakmuran rakyat akan semakin merata hingga ke pelosok-pelosok desa. Inilah salah satu alasan mengapa kita harus optimis sejahtera. Optimis sejahtera. Kita semua harus bersatu bersama untuk Indonesia maju. Sekali lagi, itulah tekad kita bersama untuk Indonesia maju. Optimis berdaulat,
optimis sejahtera, optimis terjangkau, optimis setara, optimis kerja. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.